Boom! Gambar hantu roh pedang emas setinggi 18 kaki itu seperti dewa iblis di seluruh dunia. Dengan pedang yang tak tertandingi keluar, gambar hantu roh pedang emas ini juga mengambil langkah sengit, dan kemudian pedang itu diayunkan keluar, kekuatan jiwa pedang tiba-tiba meledak, dan bagian depan Pangeran Lonceng Ungu bertarung bersama. Sungai berdarah mengalir di langit itu, dan dengan gila menindas Pangeran Zizong. Pedang Wushuang hampir sepenuhnya meledak, sebelum itu, Pangeran Nanyu terluka parah dengan pedang di tangannya. Terlepas dari apakah itu tabrakan frontal dan pertarungan, atau gelar dan kompetisi keterampilan, Jian Wushuang tidak jatuh sedikit pun. Tapi Pangeran Purple Bell ini hanya bisa bertarung dengan Jian Wushuang secara langsung. Adapun apa yang dia katakan sebelumnya, jelas tidak mungkin untuk membunuh Jian Wushuang. Dalam hal ini, Pangeran Purple Bell juga penuh dengan ketidakberdayaan. Tuan Suming memintaku untuk membunuh pedang ini tak tertandingi, dan mengembalikan pedang pembunuh jantung, tetapi siapa yang pernah berpikir kalau bocah ini jelas merupakan tempat suci, tetapi kekuatan tempurnya begitu kuat. Zizong Wanghou menghela nafas dalam hatinya. Dalam adegan sebelumnya ketika Jian Wushuang bermain melawan Nan Yu Wanghou, dia juga melihat di matanya, ketika dia melihat pedang Jian Wushuang melukai Nan Yu Wanghou, dia menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Jian Wushuang sendirian. Kamu hanya bisa menunggu Tuan Souming untuk mengambil gambar sendiri. Pangeran Lonceng Ungu itu tampak menyapu kekosongan di sekitarnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Dia tahu bahwa Lord Suming pasti bersembunyi di suatu tempat di dekatnya, tetapi dia tidak pernah muncul. Karena itu dia tahu dia tidak akan bisa membunuh Jian Wushuang, dan dia berkelahi dengan Jian Wushuang dengan hiruk-pikuk. Dia hanya ingin membiarkan komandan itu tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik, tetapi lawannya terlalu kuat dan dia tidak bisa membunuhnya. Di medan perang, pertempuran sengit antara Jian Wushuang dan Pangeran Zizong telah mencapai tahap panas yang sengit. Dari waktu ke waktu, kedua orang bertabrakan satu sama lain berhadapan muka, dan dari waktu ke waktu mereka menjadi hantu. Mereka mengejar dan bergerak di kehampaan dengan gelar yang luar biasa. Sulit untuk membedakannya. Itu memang Pangeran Lonceng Ungu, pangeran yang sama, 10 pangeran bulu selatan diikat bersama. Aku khawatir mereka tidak lebih baik darimu. Jian Wushuang tiba-tiba melihat Pangeran Lonceng Ungu selama pembunuhan. Kekuatanmu juga memenuhi syarat untuk membiarkanku. Saya telah menggunakan pedangku. Begitu suara Jian Wushuang turun, dia melihat pergelangan tangannya bergerak, dan 3 pedang pembunuh telah menghilang, digantikan oleh pedang iblis berdarah dengan nafas membunuh yang luas. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan pedang ini, dan aku tidak tahu kekuatannya. Apa itu? Jian Wushuang tersenyum ringan, tetapi tawa itu mengubah wajah Pangeran Lonceng Ungu dengan sangat. Tidak, ketika Pangeran Zizong melihat pedang iblis-iblis muncul di tangan tanpa pedang, matanya menyipit tajam. Membunuh pedang, tetapi itu adalah prajurit iblis pembunuh kendo pertama di bentangan luas Cina. Kekuatan Zizong tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa sebelum pedang Wushuang hanya menggunakan 3 pedang pembunuh seorang prajurit suci. Dia bertarung dengan cukup baik, dan sekarang jika dia menggunakan pedangnya yang patah hati. Pedang pembunuh jantung, bagaimanapun, adalah prajurit sihir kendo pertama. Dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi ini, hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk benar-benar menghancurkanku. Pangeran Zizong ketakutan di dalam. Ketika dia melihat Jian Wushuang bersiap untuk menggunakan pedang, hatinya sudah mundur. Namun, di bawah tekanan medan darah Jian Wushuang, dia ingin pergi tanpa persetujuan Jian Wushuang. Aku melihat pedang tanpa si kembar bergerak, tetapi di tempat itu ditinggalkan hantu pudar, sesosok hantu muncul di depan Pangeran Jam Ungu, dan kemudian sebuah pedang meledak. Pedang ini membawa suasana hati yang menentukan dan tak berkesudahan, yang merupakan bentuk kedua dari taktik pedang yang dilanda perasaan, yang tidak ada habisnya. Seolah-olah karena hubungan antara tembakan pertama setelah mengenali pedang utama Wushuang, pedang yang menggetarkan hati itu bergetar hebat pada saat ini dan juga kekuatan yang sangat tinggi, yang membuat pedang Wushuang menjadi horor pedang yang ekstrim. Pedang yang sama dan orang yang sama dilemparkan, tetapi Jian Wushuang menggunakan pedang hati untuk melakukan trik tanpa akhir, kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari 3 pedang sebelumnya. Aku tidak bisa menghentikan pedang ini. Melihat penikaman pedang, dan merasakan kekuatan besar datang dari pedang, kengerian Zizong juga terlihat di wajahnya. Tapi pedang itu belum benar-benar mendarat di Pangeran Zizong, tetapi kekosongan di depan pangeran tiba-tiba pecah, dan sosok jubah putih muncul di sana dari udara tipis.
Segera setelah pria berjubah putih itu muncul, sebuah pedang yang kuat menyapu. Niat pedang ini menyapu ke arah pedang yang tak tertandingi untuk pertama kalinya, membuat pedang tak tertandingi, dan gaya pedang di tangan berhenti. Berdiri teguh lagi, Jian Wushuang menyipitkan matanya sedikit dan menatap pejalan kaki itu. Sejumlah besar orang kuat kendo yang menyaksikan pertempuran di sekitar medan perang pada saat ini juga memusatkan perhatian mereka pada pria jubah putih yang tiba-tiba muncul. Apakah kamu akhirnya menembak? Tidak ada yang terkejut ketika kekuatan kendo ini melihat penampilan orang. Semua orang tahu bahwa orang ini tidak akan pernah memberikan pedang detak jantung dengan mudah. Jian Wushuang juga memandang orang itu, tetapi sudut mulutnya adalah sinar spesial, aku tidak bisa menahannya. Ini jubah putih, wajahnya setampan iblis. Ia adalah salah satu dari 9 Raja Agung China Ilahi, dan pemilik lembah pedang kota. Pedang iblis. Nasib ini telah menekan pedang-pedang di lembah pedang selama ribuan tahun. Dia telah menganggap pedang-pedang sebagai miliknya sendiri. Pada konferensi pedang dan lembah pedang Jiandao, pedang-pedang mengakui pedang sebagai pedang yang tak tertandingi. Tuhan, apakah Su Ming mau? Sebelumnya di lembah Zhenjian cemburu pada wajah dan ketenaran, dan itu tidak baik untuk tamu yang mengundang saya. Setelah menghitung lembah pedang, dia juga membiarkan Raja Lonceng menyerang, tetapi dia tetap dalam kegelapan dan tidak bisa muncul. Tentu saja, dia tidak muncul, tetapi ketika dia melihat bahwa Raja Lonceng tidak dapat membantu tetapi pedang itu tidak tertandingi, dia juga hanya tangan yang ditarik. Tuan Su Ming, Raja Zizong Ho Chou membungkuk hormat dan berkata, aku telah melakukan yang terbaik. Aku melihatnya. Su Ming mengangguk dan melambai pada Pangeran Jam Ungu. Hou Dang dari Purple Bell bahkan menyapu ke samping. Dia tahu bahwa karena Su Ming sudah menembak dirinya sendiri, dia tidak akan diperlukan. Su Ming masih memiliki postur tubuh yang tinggi, memandangi pedang Wushuang ke depan, ketika dia melihat pedang itu dengan tangannya di dalam hatinya, murid-muridnya menyipit diam-diam, lalu dia tersenyum dingin, pedang itu pedang yang bagus, sangat disayangkan bahwa mereka yang menggunakan pedang terlalu lemah. Hehe, Lord Su Ming benar, kekuatanku lebih buruk sekarang. Aku takut tidak bisa menggunakan kekuatan pedang ini, tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang bisa aku gunakan, itu lebih baik daripada mereka yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan pedang-pedang hati mengenali Tuhan. Mereka hanya bisa menatap, apakah mereka lebih kuat. Jian Wushuang tersenyum ringan, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengenali Tuhan. Aku hanya bisa menatap. Banyak pembangkit tenaga listrik kendo di sekitarnya aneh ketika mereka mendengar ini. Kata-kata Jian Wushuang jelas merupakan ejekan dari Su Ming. Bagaimanapun, Su Ming ini memiliki pedang jantung selama ribuan tahun. Ini sangat berani. Wajah tampan Su Ming samar-samar berkedip karena kedinginan. Dia menatap Jian Wushuang. Sudah lama sejak tidak ada yang berani berbicara ke kursi ini. Katakan saja ini padamu, dan kamu tidak harus pergi hari ini. Bahkan jika saya tidak mengatakannya, Anda takut Anda tidak berencana untuk membiarkan saya pergi. Jian Wushuang tersenyum sinis. Su Ming, itu semua untuk bagian ini, tidak perlu menginstalnya kembali. Saya ingin membunuh pedang, meskipun saya akan membunuh ya. Karena kamu sangat ingin mati, kursi itu akan memenuhi kamu. Su Ming selesai, dan pedang tambahan datang di tangannya. Pedang, tubuh pedang hampir transparan, seperti mimpi seperti fantasi. Su Ming memegang pedang panjang ini seperti mimpi, segera ada pedang mengerikan yang menyapu tubuhnya. Pedang itu memiliki dua sisi dan sangat bermartabat. Kehidupan iblis pedang berbeda dari kehidupan Pangeran Nanyu dan Pangeran Lonceng Ungu yang telah bermain melawannya sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritual masih Xiao Yun Rilem, dan takdir ini hanya tingkat Bak Xiao Rilem, ia bisa menjadi salah satu dari 9 penguasa pertama. Nasib ini telah memasuki ambang pintu Tao. Tao, itulah jalan tertinggi di atas asalnya. Setelah ambang masuk dilintasi, kekuatannya akan berubah secara dramatis. Nak, apakah kamu siap untuk mati? Su Ming memandang Jian Wushuang, matanya seperti menatap seorang lelaki mati. Melepaskan kudanya seperti ini, Jian Wushuang mengencangkan pedangnya yang patah hati, dan gambar hantu roh pedang emas setinggi 18 kaki di belakangnya juga menyebarkan suasana yang megah. Su Ming tersenyum dengan acuh tak acuh, dan mengikuti pedang panjang melamun di tangannya dan memotongnya sesuka hati. Itu benar-benar terlihat seperti pedang acak, dan masih lambat. Tetapi ketika pedang ini terbelah, cahaya berwarna-warni dan seperti pedang muncul di langit dan bumi.
Cahaya pedang ini mendebarkan dan mempesona. Melihat cahaya pedang ini, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi ragu, dan gambar sebelum dia berubah. Suanger, Suanger, selamatkan aku, selamatkan aku. Suara horor bergema di telinga Jian Wushuang. Jian Wushuang memandangnya, tapi sekarang dia adalah ayahnya yang acuh tak acuh. Pada saat ini, dia ketakutan dan melarikan diri. Di belakangnya adalah Pangeran Puncak Darah yang menyeringai, memegang sabre sedang berburu. Ayah, warna pedang dua sisi tidak bisa tidak berubah. Tidak, Jian Nantian membuat jeritan mengerikan, dan tubuhnya terbelah dua oleh Pangeran Puncak Darah. Dalam adegan ini, hati Jian Wushuang terasa dingin, tetapi ia segera sadar setelah mengikuti Jian Wushuang. Sebuah Fata Morgana, bangun, bangun. Jian Wushuang meraung dan meraung di dasar hatinya, menggertakkan giginya dengan tajam, dan mencoba membebaskan dirinya dari ilusi dengan bantuan sengatan itu. Dan ketika kesadarannya kembali, dia melihat bahwa pedang yang mendebarkan yang telah diusir oleh perintah Soviet sebenarnya muncul kurang dari 1 meter di depannya. Pada jarak yang begitu pendek, dia sudah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dengan pedang, tidak, saya hampir tidak bisa bergerak ke samping. Pedang Suming awalnya diarahkan ke kepala Jian Wushuang, tetapi mengikuti gerakan pedang Wushuang, cahaya pedang ini digosokkan ke telinga Jian Wushuang dan terbelah di bahu kanan Jian Wushuang. Wow, bahu kanan Jian Wushuang terbelah, dan tanda pedang besar muncul, dan darah segera mengalir. Untungnya, tubuh fisik Jian Wushuang cukup kuat, jika tidak pedang itu pasti akan memotong seluruh lengan kanannya. Setelah pedang, Jian Wushuang juga mengabaikan rasa sakit dari lengan kanannya dan mundur dengan tajam. Dan nasib itu, masih berdiri di kekosongan, perlahan menarik pedangnya. Apakah kamu sadar, kamu bisa membebaskan diri dari pedang fantasiku? Suming mencibir dan menatap Jian Wushuang. Jian Wushuang pada saat ini sangat menyentuh hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa seni pedang yang ditakdirkan ini mengandung ilusi yang mengerikan. Fantasi Kendo. Jian Wushuang mengangguk diam-diam ketika mendengar apa yang dikatakan Suming. Memang Tao yang mengalahkan sumbernya, dan memang menakutkan. Pedang barusan, jika tanggapannya sedikit lebih lambat untuk paruh pertama ketukan, pedang Suming mungkin bisa langsung mengenai kepalanya, dan hasilnya. Pedang fantasiku sangat luar biasa. Di antara banyak pangeran dari Tanah Ilahi, ada beberapa yang memenuhi syarat untuk mengambil pedangku. Kau bisa menanggung pedangku tanpa mati. Hanya ini yang pantas dibanggakan. Demikian kata Ming, pedang tidak memiliki martabat dua sisi, dan belum berbicara. Misteri, menangkan arwah, rahasia spiritual, sejak jejak tanah suci, pedang Wushuang tidak pernah digunakan. Misteri ini terlalu berat untuk tubuh. Jika tidak putus asa, Jian Wushuang tidak akan mau membuangnya. Dia belum benar-benar mati begitu lama di Sensu. Sampai hari ini, ketika dia menemukan nasib ini, dia harus melakukannya. Begitu keajaiban mistisisme dilakukan, saya melihat kekuatan mengerikan yang menyeruak keluar dari tubuh Jian Wushuang dan menyebar di sekitarnya. Pedang sihir Wushuang pada saat ini adalah volume ketiga mistisisme. Tingkat misteri tertinggi. Waktu gemuruh, dunia bergetar. Kekosongan di mana pedang itu tak tertandingi telah menjadi pusaran besar, dengan kejam melahap semua yang ada di langit dan bumi, dan vitalitas sekitarnya dari segala sesuatu di langit dan bumi mengalir ke arah pedang yang tak tertandingi dengan tingkat yang menakjubkan. Tanah di bawah, yang terlihat oleh mata telanjang, mulai mengering. Dalam sekejap mata, dalam beberapa puluh mil dari lingkaran, itu telah berubah menjadi tempat mati. Adegan ini ngeri semua pusat kekuatan Kendo yang menyaksikan pertempuran di sekitar. Cara yang mengerikan. Hei, apa yang salah dengan ini? Bagaimana kekuatan semua hal bisa diubah? Semua pembangkit tenaga Kendo ini dikagumi. Patung cacing. Suming mencibir, tidak bergerak. Akhirnya, kekuatan melahap telah mandek, dan saat ini nafas Jian Wushuang telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Volume ketiga mistisisme, peningkatan pedang yang tak tertandingi, adalah peningkatan kekuatan spiritual, peningkatan kekuatan, yang cukup untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru. Tentu saja, beban pada bodi juga sangat besar. Mata Jian Wushuang berlumuran darah, diikuti oleh jari yang jauh ke arah kekosongan di depan. Teknik rahasia Xiu Luo, bagaimana menjembatani. Kekuatan mengerikan meledak, dan jembatan darah besar dan rapi muncul dari tepi sungai darah, perlahan-lahan meluas ke ujung sungai darah, dan Jian Wushuang menginjak jembatan darah ini,
dan sejumlah besar tubuhnya darah melonjak, dan baju besi darah berat muncul samar-samar di tubuhnya. Napasnya juga meroket lagi. Jian Wushuang melirik Su Ming, dan tubuhnya bergerak saat berikutnya. Wow, Streamer keluar. Pada saat pedang prajurit berangkat, kekuatan besar langit berdarah juga meledak dengan hebat, bergegas untuk menindas Su Ming. Sosok Jian Wushuang muncul di depan Su Ming, dan pedang yang gemetar di tangannya juga merupakan pedang yang tajam dan menjerit. Di belakang Jian Wushuang, hantu roh pedang emas setinggi 18 kaki juga memegang pedang, dan kemudian sebuah pedang melambai. Pedang yang indah. Keindahan itu memabukkan. Pedang menyala, dan banyak pembangkit tenaga kendo di medan perang sekitarnya tidak bisa tidak mabuk. Teknik Heartbeat Slaughter Style, I'm mabuk. Pedang ini, Jian Wushuang juga jatuh ke pencerahan dalam situasi yang dihadapi Wan Jian. Trik pedang detak jantung sedikit lebih lemah dalam bentuk pertama, tetapi lebih kuat daripada pedang dalam bentuk pertama. Bentuk ketiga ini jauh lebih kuat daripada jenis kedua mematikan. Dengan kekuatan penuh pedang yang meledak pada saat ini, kekuatan pedang yang indah ini meledak sudah cukup untuk membuat pangeran manapun melihatnya dan patah hati. Tetapi di hadapan pedang ini, nasib Uni Soviet tersenyum dengan acuh tak acuh, diikuti oleh pedang seperti mimpi di tangannya untuk memotong lagi. Tembakannya masih acak, tapi pernyataan yang meremehkan akan menjadi pedang pendekar pedang yang paling kuat untuk dilawan. Sangat sederhana untuk menghentikannya. Hati Jian Wushuang sedikit luar biasa. Dia melakukan rahasia-rahasia spiritual, meledak dengan sekuat tenaga, dan bahkan menggunakan kekuatan pedang pembantaian. Pedang terkuat yang dipamerkan cukup logis untuk membunuh pangeran manapun, tetapi sangat mudah untuk menolak nasib ini. Turun, raja dan pangeran juga ada di langit, tetapi jaraknya sangat besar. Setelah pedang terkuat dilawan, Jian Wushuang tidak berkecil hati, dengan bersenandungnya, beberapa telapak tangan di tangannya terhempas keluar. Misteri Shuro, 18 neraka. Kekuatan berdengung dan kuat meledak, dan di sungai berdarah itu, sebuah menara berdarah yang menjulang tinggi turun. Menara 18 lantai, dikelilingi oleh gambar hantu, membawa sejumlah besar kekuatan dan langsung menindas kehidupan Soviet. Pada saat yang sama, di jantung alis Jian Wushuang, cahaya pedang meledak, dan niat pedang yang mengerikan dirilis tiba-tiba dalam sekejap. Taktik pedang Yipin, pedang alis. Sejak Jian Wushuang mempraktikkan keterampilan pedang ini, ia telah mengumpulkan makna pedang di tengah alisnya. Namun, ada sangat sedikit peluang untuk benar-benar menggunakan makna pedang ini, sehingga pusat alis tidak pernah dikonsumsi. Penghematan semakin tirani. Sampai sekarang, Jian Wushuang berniat untuk menyelamatkan semua pedangnya yang disimpan selama bertahun-tahun saat ini. Makna pedang terakumulasi selama bertahun-tahun, ketika keluar, segera berubah menjadi cahaya pedang yang dingin dan menyilaukan. Kekuatan cahaya pedang ini tidak sekuat pedang terkuat yang dilemparkan oleh pedang Wushuang sekarang. Cukup untuk dengan mudah membunuh pangeran biasa. Kehidupan yang memerintah telah berdiri di sana dengan tenang, membiarkan Jian Wushuang menggunakan banyak cara, ketika loteng berdarah tinggi menindasnya, dan kekuatan pencegah yang kuat menindakinya, bahkan jika dia masih kecil, tapi itu langsung dilanjutkan seperti biasa. Dan dengan upaya jangka pendek Su Ming yang tak tertandingi, yang ditakuti oleh 18 neraka, niat pedang mengerikan yang keluar dari alis pedang telah menyerang Su Ming. Melihat pedang ini, Su Ming mencibir di sudut mulutnya. Ketika dia melihat ke atas, alisnya juga tiba-tiba meledak. Dia juga memiliki niat pedang. Pedang ini lebih kuat dan lebih mudah. Pedang yang dimaksudkan untuk melemparkan pedang yang tak tertandingi dikalahkan. 18 neraka dan pedang Meixin mudah diselesaikan dengan perintah ini. Melihat adegan ini, pedang itu tidak memiliki wajah ganda tetapi sangat dingin, menatap Su Ming, trik membunuh terakhir yang berat. Tiba-tiba Su Ming mengerutkan kening, dia melihat sesuatu yang aneh di belakangnya. Pada saat yang sama ketika dia mengalahkan pedang yang dimaksudkan oleh alis pedang, sinar emas juga membawa kekuatan yang baik, dan yang paling penting, memiliki tingkat kengerian yang tak tertandingi, dan menyerang langsung di belakangnya. Tidak jauh di belakang Su Ming, sosok berwarna darah berdiri di sana, dengan ekspresi kompleks di wajahnya, memegang busur panjang emas di tangannya, yang persis busur Raja Naga, dan itu menyerang dan membunuh Su Ming. Sinar keemasan cahaya tidak jauh di belakang Su Ming adalah Dragon Emperor Arrow, dan itu masih Dragon Emperor Stein dengan Bingxin. Prajurit Dewa Darah Lumpuh dan Naga Kaisar Naga ditampilkan. Ini adalah keterampilan membunuh yang sebenarnya dari Jian Wushuang.
Adapun banyak metode yang hanya dilakukan oleh Jian Wushuang, meskipun kekuatannya sombong, Jian Wushuang tidak berharap untuk membunuh Su Ming dengan cara-cara ini. Satu-satunya hal yang memiliki kesempatan untuk benar-benar membunuh Su Ming adalah panah Raja Naga. Dikatakan bahwa racun tulang bingsin di Dragon King Arrow. Setelah Dragon King Arrow memukul Su Ming, Anda tidak perlu berlebihan, hanya perlu Dragon King Arrow untuk menerobos kulit komando dan membiarkan Bingsin Bone Poison memasuki tubuhnya. Dengan tingkat horor racun Bingsin Bone, sangat mungkin untuk secara langsung mari kita bunuh. Karena itu, sejak awal, dia membiarkan prajurit Dewa Darah memegang busur Raja Naga di sampingnya dan mempersiapkannya. Desain Jian Wushuang sangat cerdik, dan dia telah mengerahkan semua kekuatannya untuk saling mengerahkan satu sama lain. Dia telah benar-benar menarik perhatian Su Ming, terutama kejutan jangka pendek dari neraka 18. Tampilkan. Untuk pertama kalinya, Su Ming hanya menolak pedang Meixin, tetapi dia tidak melihat pembunuhan nyata Dragon King Arrow di belakangnya sampai balok emas itu kurang dari 1 meter darinya, dan kemudian dia tidak bereaksi. Dengan jarak yang begitu pendek, bahkan Su Ming tidak punya waktu untuk merespons. Sukses. Mata Jian Wu menyala di matanya, di bawah tatapannya, sinar keemasan panah Raja Naga sudah menyerang tubuh Su Ming, dan menembus tubuh Su Ming, melewati tubuh Su Ming. Tapi setelah Dragon King Arrow menembus tubuh Su Ming, tidak ada darah yang mengalir keluar, dan Dragon King Arrow tidak menyentuh benda fisik, derajatnya tidak berkurang, dan terus menembak di depan kekosongan. Sinar keemasan itu seperti komet, menyeret ekornya yang panjang, dan akhirnya menabrak dinding bukit di dekatnya. Long Huangjian memecahkan lubang besar di dinding gunung, dan kemudian Bingsin Bone spread menyebar di bukit. Hanya upaya sesaat, bukit besar ini berubah menjadi putih, dan kemudian langit tertutup es dan kabut. Banting, dengan suara renyah, bukit itu pecah menjadi pecahan es. Adegan ini melihat sejumlah besar pembangkit listrik Kendo menonton pertempuran, satu persatu tidak bisa tidak menyeramkan. Yah, itu racun yang sangat mengerikan. Untungnya, jalur pedang fantasi dari kursi ini cukup indah, kalau tidak akan terkena panah sekarang, bahkan jika itu hanya sedikit kulit, racun pada panah akan cukup untuk membuat band blok terbunuh. Tawa acuh tak acuh terdengar di telinga Jian Wushuang melihat dengan penuh perhatian, tetapi sekarang nasib ditembus oleh panah Raja Naga, dan dia membuka mulutnya lagi, dan sosok yang menembus telah menjadi utuh. Bagaimana itu mungkin? Panah naga kaisar itu baru saja menembus tubuhnya melalui Myeongdong. Pedang tidak memiliki warna dua sisi, yang agak jelek. Pembunuhannya yang dirancang dengan baik berhasil. Tepat setelah panah, dalam keadaan normal, nasib ini tidak dapat dihindari, tetapi nasib ini tidak tahu metode apa yang digunakan. Hindari panah. Itu harus terkait dengan swodo fantasinya, Jian Wushuang diam-diam berkata. Tao, mendalam dan tak terduga, adalah normal memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Nak, kamu memiliki tempat suci, tetapi caranya sangat luar biasa, tapi sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, tidak ada artinya sama sekali. Su Ming tersenyum ringan, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menjadi menyilaukan. Bangun, hentikan, Su Ming berkata, pedang panjang seperti mimpi itu terangkat tinggi dan ingin dipotong lagi. Melihat adegan ini, Jian Wushuang tertegun di dalam. Jalan pedang ajaib Su Ming, yang baru saja dia ajarkan sekali, sangat mengerikan, untuk fantasi yang realistis, Jian Wushuang tidak yakin bagaimana harus merespons. Tapi saat itu, tiba-tiba pedang tak terlihat bangkit dari kekosongan di dekatnya. Niat pedang ini agak sepi dan tragis, dan niat pedang tidak begitu sombong, tetapi ketika niat pedang ini naik, itu menghentikan tindakan Su Ming secara langsung, dan matanya segera melihat itu sumber Jianyi melihatnya. Kulihat sosok tua perlahan datang dari langit. Ini adalah pria tua dengan kepala putih dan sosok kurus. Pria tua itu berkulit gelap. Ada banyak bintik hitam di wajah ramping. Yang lebih mencolok adalah mata terbuka lelaki tua itu, meskipun terbuka, tapi pupilnya putih dan tidak terbakar. Jelas, orang tua itu adalah orang buta. Itu adalah orang tua buta yang ceroboh, tetapi dengan pedang yang sunyi dan tragis di tubuhnya, semua pria kuat Kendo di sekitar medan perang tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya. Di medan perang lain, Jian Nantian masih membunuh dengan Pangeran Puncak Darah, keduanya berapi-api, dan sulit untuk memisahkan kemenangan dan kekalahan. Ketika orang tua buta itu muncul, mulut Jian Nantian muncul sentuhan senyum, apakah kamu akhirnya di sini? Itu benar,
Orang tua buta ini adalah penolong yang dipanggil Jian Nantian sebelumnya. Pria tua itu melangkah dengan tenang, melangkah melalui kekosongan langkah demi langkah, akhirnya muncul di medan perang, dan berhenti di samping Jian Wushuang. Di hadapan lelaki tua itu, nasib yang selalu tinggi di atasnya, sekarang matanya menjadi dingin. Orang tua buta, kamu belum mati. Su Mingyin berkata dengan dingin. Kamu pengkhianat tidak mati. Bagaimana bisa orang tua itu mati begitu mudah? Pria tua itu berkata, suaranya tidak peduli. Pengkhianat. Jian Wushuang pindah ke dalam. Lelaki tua itu langsung menyebut Su Ming sebagai pengkhianat. Mendengarkan nada ini, jelas lelaki tua itu adalah leluhur-leluhur pedang. Orang ini, sang pangeran, yang telah mundur ke kejauhan, menatap si tua, menatap lelaki tua itu, dengan mata bingung terlebih dahulu, tetapi terkejut olehnya, dan akhirnya menjadi ketakutan. Kaisar Buta, ini kamu. Dengan suara yang luar biasa dari mulut Raja Zizong, itu bergema di seluruh dunia untuk sementara waktu. Banyak pria kuat kendo di sekitar medan perang mendengar kata Kaisar Buta. Untuk sementara, seru, Kaisar Buta mana? Mungkinkah itu Kaisar Buta dari 7 Kaisar Pedang Besar, 1000 tahun yang lalu? Ya, itu dia. Kecuali dia, siapa lagi di seluruh negara bagian yang disebut Kaisar Buta? Dia belum mati. Banyak pembangkit tenaga listrik kendo terkejut. Sebagian besar dari orang-orang yang hadir adalah ahli pedang yang sangat berpengetahuan dan kuat. Mereka tentu tahu pembuluh darah nenek moyang pedang raksasa di Tanah Suci yang luas ribuan tahun yang lalu. Yang terkuat adalah 7 Kaisar Pedang Besar. Masing-masing dari 7 pedang kaisar berdiri di bagian paling atas tanah ilahi. Dikatakan bahwa 3 kaisar pedang teratas telah memasuki ambang batas Tao dan memiliki kekuatan tempur yang tidak kurang dari kekuatan raja. 1000 tahun yang lalu, leluhur pedang mengambil nada yang sama, dengan leluhur pedang sebagai andalan, dan 7 kaisar pedang sebagai andalan, di seluruh negara bagian, tidak ada kekuatan yang bisa dibandingkan dengannya. Seperti ketiga leluhur Senzu, mereka semua dikuasai oleh leluhur pedang. Di antara 7 kaisar pedang, ada seorang Kaisar Buta. Apa yang tidak disangka semua orang adalah bahwa Kaisar Buta itu masih hidup. Perlu dicatat bahwa pembuluh darah leluhur pedang mengalami perubahan besar ribuan tahun yang lalu, leluhur pedang meninggal, dan seluruh pembuluh darah leluhur pedang benar-benar hancur, leluhur pedang yang kuat dan murid-murid mereka terbunuh, hanya menyisakan sebagian kecil lolos ke Universitas Nanyang 6. 7 kaisar pedang besar dikatakan telah terbunuh di milenium. Tapi sekarang, Kaisar Buta muncul dengan baik di depan semua orang. Orang tua yang buta, kamu bisa selamat dari perang 1000 tahun yang lalu, hidupmu benar-benar besar. Su Ming menatap lelaki tua buta di depannya, menyeringai dan berkata, wah, kamu di sini hari ini, kamu mau simpan anak ini. Karena lelaki tua itu muncul, maka tentu saja kamu tidak akan membiarkanmu menjadi liar lagi. Kaisar Buta berkata dengan suara rendah. Terserah kamu untuk menghentikan kursi ini. Su Ming menepis senyum. Jika kamu tidak mencobanya, kamu tahu. Kaisar yang buta itu mendengus, dan suaranya jatuh, dan sebuah pedang tambahan datang ke tangannya. Itu dia. Melihat pedang yang diambil oleh Kaisar yang buta, mata dan murid Jian Wu menyusut tajam. Pedang itu persis sama dengan 3 pedang pembunuh di tangannya, tidak peduli gaya, ukuran atau warna, tetapi kekuatannya lebih kuat dan telah mencapai tingkat prajurit Tao. Setelah pedang muncul di tangannya, Kaisar yang buta melambaikan pedang dan menikam langsung di depan kekosongan. Momen menusuk, wow, sosok Kaisar Buta juga segera berubah menjadi kekosongan yang muncul puluhan kaki di depannya, dan bagian depan pedang mengikuti kekosongan di depannya. Adegan ini membuat banyak pembangkit tenaga kendo menonton pertempuran sedikit salah. Karena semua orang dapat melihatnya dengan jelas, kekosongan yang menikam Kaisar Buta ini tidak memiliki siluet sama sekali. Dia menikam pedang. Kaisar Buta ini, mata buta, apakah itu pikiran yang buta? Banyak orang kuat tidak bisa tidak berpikir. Mereka tidak mengerti pedang yang ditusuk oleh Kaisar yang buta, tetapi adegan selanjutnya membuat mata semua orang melebar. Saya melihat kekosongan kosong yang ditusuk oleh Kaisar yang buta, tetapi tiba-tiba sebuah sosok muncul, sosok ini persis seperti takdir. Apa? Ada horor di sekitar. Tidak jelas apa yang terjadi. Hanya Jian Wushuang, tetapi pupilnya menyusut tajam. Inilah yang terjadi. Tidak heran panah Raja Naga saya gagal menusuknya sebelumnya. Ternyata sejak awal saya jatuh ke ilusinya. Sosoknya yang terungkap hanyalah hantu. Tubuh,
Tinggal di kekosongan lain. Jian Wushuang diam-diam berkata, sebelum panah Raja Naga melewatinya, itu hanya hantu yang diciptakan oleh Suming menggunakan dunia fantasi. Apalagi hantu itu tidak akan menyakiti Suming bahkan jika itu dihancurkan. Kombinasi ilmu pedang dan fantasi, ini adalah pedang sihir dari persepsi Suming. Namun, Kaisar, yang buta melihat pintu, sehingga tubuh asli Suming ditikam oleh pedang. Terlihat bahwa nasib tubuh yang sebenarnya sangat jelek, dan beberapa orang yang malu melawan pedang Kaisar yang buta, tetapi tubuh itu meledak keluar. Setelah berdiri diam, takdir menatap Kaisar buta lagi, tetapi ada sinar dingin di matanya. Orang tua buta, saya tidak melihat Anda selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan Anda telah meningkat banyak. Saya tahu Anda telah bekerja keras. Kendo, sekarang tampaknya ambang masuk akhirnya dilewati. Meskipun lelaki tua itu buta, hatinya tidak buta. Visi Anda ada di depan lelaki tua itu, dan itu tidak berguna. Dengan lelaki tua itu, Anda sama sekali tidak ingin menyakiti pria kecil ini, Kaisar buta itu berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Suming tenggelam. Swodo fantasinya adalah kombinasi antara fantasi dan ilmu pedang. Dalam menghadapi fantasi, semakin kuat pikiran, semakin mudah untuk melawannya. Dan pedang hati, tetapi langsung menunjuk ke jantung, persis adalah musuh bebuyutannya. Dengan Kaisar buta di sana, dia benar-benar tidak dapat menemukan kesempatan untuk membunuh pedang itu secara tak tertandingi. Orang tua yang buta, apakah kamu benar-benar ingin menghentikanku? Suming mencibir pada Kaisar yang buta. Sial, Kaisar buta menggumam. Sangat bagus. Wajah Suming dingin, dan ada kemarahan yang membakar di matanya. Dia terdiam sesaat, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum aneh. Orang tua yang buta, jika kau pikir kau ada di sini, aku akan membunuh tidak bisakah anak itu? Kaisar yang buta itu tampak acuh tak acuh. Haha, hahaha, Suming tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras, dengan sedikit kegilaan. Setelah kegilaan itu, kehidupan menyendiri kembali tenang, dan matanya yang dingin menatap Kaisar buta dan Jian Wushuang dengan kegilaan. Aku tidak ingin melakukan ini. Kamu memaksaku. Mendengar ini, pedang tidak berubah sedikit di kedua sisi, dan firasat buruk naik di hatiku. Suming, apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar buta juga berkata dengan dingin. Apa? Haha, Suming tertawa. Orang buta tua, ribuan tahun yang lalu, leluhur pedang jatuh, dan leluhur pedang benar-benar dihancurkan oleh guntur. Bahkan Kaisar buta, salah satu dari 7 kerajaan pedang, hampir mati. Tetapi bahkan sekarang, sebagai Kaisar pedangmu, kamu masih tidak tahu mengapa pertempuran itu lahir. Mulut Kaisar yang buta itu menarik dengan tajam, dan tubuhnya sedikit gemetar. 1000 tahun yang lalu, perang itu terlalu mendadak dan terlalu cepat. Leluhur pedang pada mulanya sangat kuat. Dalam keadaan ini, tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan ketiga leluhur lainnya harus pendek menghadapi leluhur pedang, tetapi tiba-tiba pertempuran pecah dan leluhur pedang secara langsung jatuh. Leluhur pedang benar-benar hancur hanya dalam 1 hari. 7 Kaisar pedang dan 6 meninggal, meninggalkan dia dengan kehidupan yang lolos sendiri. Pertempuran itu jelas merupakan mimpi buruk bagi Kaisar buta. Meskipun pertempuran telah lebih dari 1000 tahun, Kaisar buta tidak memiliki pengetahuan tentang penyebab pertempuran sampai sekarang. Dia tidak tahu bagaimana pertempuran itu pecah, dan dia tidak tahu mengapa Jianzhu tiba-tiba jatuh. Hingga saat ini, ia belum menemukan jawabannya. Suming, apa yang ingin kamu katakan? Suara Kaisar yang buta itu sedikit bergetar. Sumingki tersenyum, tetapi menatap Jian Wushuang lagi. Pedang yang tak tertandingi, jika kursi ini tidak salah, apakah Anda keturunan leluhur pedang? Suara Suming menyebar, dari saat Anda menginjakkan kaki di lembah pedang kota, saya menyadari itu karena Anda ada 3 pedang pembunuh di tangannya. 3 pedang pembunuh, hei, tapi itu adalah tanda leluhur pedang, yang dibuat berdasarkan pedang-pedang hati, dan leluhur pedang aslinya dibuat persis sama. Pedang 5 tangan dan 3 pembunuhan diberikan kepada 5 murid bawahannya oleh orang tua itu, dan yang ini juga salah satu murid keluarganya. Oleh karena itu, pedang 3 tangan juga memiliki pegangan. Suming berkata, ketika telapak tangannya terbalik, ada pedang tambahan di tangannya. Pedang itu persis sama dengan 3 pedang di pedang tanpa tangan, dan pedang panjang di tangan Kaisar yang buta. Kamu tidak hanya memiliki 3 pedang pembunuh, kamu juga tahu banyak taktik pedang dari leluhur pedang,
seperti pedang Meixin dan Wanzhongji, yang semuanya merupakan taktik pedang terkenal di pembuluh darah leluhur pedang. Selain itu, kamu juga tahu cara menggunakan pedang Xin Jianjue. Su Mingqi tersenyum. Dia juga murid pribadi Jianzu. Trik pedang 9 gaya dari taktik detak jantung, di samping Jian Wushuang, semuanya ingat, dan dia secara alami sangat bagus dalam taktik pedang-pedang. Ketika Jian Wushuang baru saja bertarung melawannya, tetapi taktik membunuh pedang dilemparkan, dia mengenalinya sekilas. Aku memang keturunan leluhur pedang, jadi apa? Suara Jian Wushuang dingin. Identitasnya telah dikenali oleh perintah ini, dan dia hanya mengakuinya dengan murah hati. Jika itu hanya periode akhir dari leluhur pedang biasa, maka itu bukan apa-apa, tetapi kuncinya adalah bahwa kamu telah menguasai pedang pembunuhan jantung, maka itu berbeda. Su Ming mencibir, kamu dan aku mengendalikan teknik pedang jantung. Keajaiban teknik pedang itu tidak perlu dikatakan sendiri dan kamu jelas. Teknik pedang ada di pikiran kita. Kita bisa menguasai pertunjukan sendiri, tetapi kita tidak bisa meneruskannya. Semua orang, para murid leluhur dari Yang Mulia, siapapun yang menguasai pedang-pedang yang patah hati, tidak akan bisa mengajarkan pedang ini kepada orang lain. Dan kamu masih bisa menguasai pedang hati ketika leluhur-leluhur pedang telah lama dihancurkan. Hanya ada satu kemungkinan, kamu tahu di mana gua itu ditinggalkan oleh leluhur. Kamu bahkan sudah ada di sana. Mendengar ini pedang tidak memiliki warna dua sisi, dan perasaan buruk di lubuk hati saya semakin kuat dan kuat. Hei, orang tua yang buta, tidakkah kamu benar-benar ingin tahu bagaimana orang tua itu meninggal? Lalu aku akan memberitahumu sekarang bahwa orang tua itu akan mati karena dia memiliki satu hal itu, hubungan dengan rahasia yang mengejutkan. Rahasia itu cukup besar untuk membuat semua orang kuat di level yang sama dengannya. Seorang pria bersalah dan bersalah. Hanya karena benda itu, dia mati, tetapi makhluk tua itu cukup pintar. Dia meninggalkan rumah gua sejak lama dan menyembunyikannya di rumah gua. Lokasi rumah gua itu selalu menjadi misteri. Orang-orang kuat yang memenggal kepala orang tua itu telah mengubah seluruh negara Tiongkok menjadi tanah, tetapi mereka tidak dapat menemukan rumah gua orang tua itu, dan sekarang, jika orang-orang kuat itu tahu, pedang Wushuang ini tidak hanya tahu bahwa di mana Dongfu berada, aku juga pergi ke Dongfu itu dan mempraktikkan taktik membunuh pedang. Apa pendapatmu tentang yang kuat? Setelah mendengar ini, Jian Wushuang dan kulit kaisar buta segera muram. Haha, gua Jianzu. Su Ming tertawa, dan tawa itu masih gila dan masih nakal. Tapi hati Jian Wushuang ketat. Ketika dia berada di Zudi pada awalnya, dia bertanya pada Jinling apa tes ketiga Zudi itu, dan jawaban Jinling pada saat itu adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia hanya tahu bahwa tes ketiga adalah rahasia besar. Sekarang mendengarkan kata Su Mingyi, dia segera mengerti bahwa rahasia besar adalah penyebab jatuhnya pedang leluhur. Apa yang dia inginkan? Sesosok muncul di samping Jian Wushuang, yang adalah Jian Nantian. Jian Nantian telah bertarung di sana dengan Pangeran Bloodpeak, tapi sekarang dia belum bisa membedakannya, dan ketika dia melihat perubahan di sini, Jian Nantian juga bergegas. Tidak jelas, tapi itu bukan hal yang baik, Kaisar Buta dingin. Seolah tersenyum, tawa gila Su Ming berhenti, tetapi wajahnya masih kuyu, dan matanya masih gila. Pedang yang tak tertandingi, Kaisar Buta, dan pedang nantian itu. Mata Su Ming memandang ke atas, pernahkah kamu mengalami keputusasaan? Pedang tidak memiliki sedikit perubahan warna di kedua sisi. Murid mata Jian Nantian juga menyusut tajam. Keputusasaan, hei, tidak masalah jika kamu belum mengalaminya, kamu akan mengalaminya segera. Sama seperti leluhur pedang asli, kursi ini akan membuatmu tahu apa artinya menjadi benar-benar putus asa, dan itu juga akan membuatmu merasakannya, dan merasa seperti musuh di dunia. Su Mingyi tersenyum, tetapi membalikkan tangannya. Di tangannya, ada lebih dari 10 rasul. Di bawah pengawasan semua orang, perintah ini secara langsung menghancurkan salah satu rasul. Sosok kabur muncul. Haha, Shengzu, bukankah kamu sudah mencari Jianzu Dongfu? Aku menemukannya. Mendengar kata-kata Su Ming, sosok samar itu tampaknya menunjukkan sedikit kejutan, diikuti dengan pembukaan langsung, suara nyaring, kursi ini segera datang. Sosok kabur menghilang dengan cepat, dan Su Ming menghancurkan utusan kedua. Lingsu, aku punya berita tentang Gua Jianzu. Apakah kamu ingin datang dan melihat dirimu sendiri? Pesan itu berlalu,
dan Su Ming menghancurkan utusan ketiga. Shizu, Jianzu Dongfu, ada berita. Pisau darah, benda yang kamu inginkan telah jatuh. Tuan Guobon, apakah kamu masih mundur? Jika kamu tidak pergi, benda yang kamu inginkan akan jatuh ke tangan orang lain. Raja musim dingin. Su Ming mengambil wajah ketiga pria itu di pedang, menghancurkan setiap bagian dari utusan, dan menyampaikan semua informasi. 3 orang yang memulai utusan itu ternyata adalah leluhur tertinggi Tanah Suci. Adapun orang-orang yang akan digosipkan berikutnya, seperti Pendekar Darah, Master Gua 8 Tulang, dan Raja Dongming, banyak pembangkit tenaga listrik Kendo yang hadir tidak pernah mendengarnya, bahkan Kaisar Buta. Masalah, Jian Wushuang memandang Jian Nantian sekilas, tak satu pun dari mereka tampak baik. Mereka berdua tahu bahwa jika pedang leluhur jatuh karena benda yang tersembunyi di tanah leluhur, seperti kata Su Ming, mereka berdua yang tahu tanah leluhur pasti akan menjadi yang kuat. Tujuan, itu tidak baik, Jian Nantian, ayah dan putramu, pergi dengan cepat, nasib ini, orang tua itu datang untuk menghalanginya, Kaisar Buta dengan sungguh-sungguh berkata. Jian Nan mengangguk, pergi, Jian Wushuang tidak ragu, dan bersama-sama dengan Jian Nantian, menyapu langsung ke belakang. Mau pergi, Su Ming tersenyum dingin dan berencana untuk mengejarnya. Wow, kekosongan di depan Su Ming tiba-tiba pecah, bayangan pedang dingin sudah muncul, menunjuk langsung ke tenggorokannya, dan menghentikan langkah Su Ming dengan cara yang kaku. Apakah kamu pikir kamu menghentikanku? Bisakah mereka berdua melarikan diri? Bel ungu, Pangeran Lonceng Ungu yang sudah mundur ke kejauhan mengangguk, dan mengikuti langsung ke arah Jian Wushuang dan Jian Nantian. Pangeran Puncak Darah juga segera menyusul. Aku akan memberimu lonceng untuk bermain, dan bosan, lalu membuangnya. Di Jing tertawa. Binatang aneh hijau gelap itu mendengus sedikit, seolah menanggapi Kaisar Raja. Setelah melakukan semua ini, Kaisar Jing mengabaikan. Banyak mata ketakutan di sekitarnya, dan muncul di sebelah Jian Wushuang segera setelah dia bergerak. Kaisar Senior Raja, Jian Wushuang membungkuk cepat. Aku sudah melihat pendahulu saya. Jian Nantian dan Kaisar Buta juga dengan cepat memberi hormat. Kekuatan yang diungkapkan oleh Emperor King Shou membuat takut mereka yang berada di level 3 leluhur, dan mereka berdua secara alami terkejut. Bayi kecil, kamu dapat menanggungnya, itu benar-benar tidak kecil, kamu telah membawa semua orang tua dari tanah ilahi ini. Di Jing menatap Jian Wushuang dengan penuh minat. Jian Wushuang tersenyum pahit, para senior harus mengolok-olok saya. Jika mereka tidak maju, kelompok orang tua ini harus merobek saya menjadi 3 bagian. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu mengikuti watak lelaki tua itu, tidak mungkin menyelamatkanmu. Sayangnya, pemuda itu harus mematuhi perintah tuannya, kata Di Jing. Dingin seperti es. Jian Wushuang melihat, Tuan Xiao, dia telah pergi beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dia pergi, dia secara khusus mengatakan kepada saya untuk membiarkan saya menjagamu. Begitu kamu menghadapi krisis, kamu akan keluar dan menyelamatkan. Kaisar Jing melirik Jian Wushuang dan melihat. Agak aneh, tuan muda memiliki temperamen dingin, tidak punya teman sama sekali, dan tidak tahu dari mana anakmu berasal, apa yang membuat tuan muda sangat peduli padamu. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa apa-apa selain menjadi bodoh. Dan pada saat yang sama dia akhirnya mengerti mengapa dia menghancurkan Yu Jian sendiri sebelumnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Ternyata kedinginan seperti es telah pergi, dan begitu dia pergi, secara alami meninggalkan dunia. Ngomong-ngomong, tuan mudaku memberitahuku untuk menyelamatkanmu sekali saja, artinya, lain kali kamu menghadapi ancaman, aku tidak akan menghadapinya. Di Jing tersenyum dan memandang Jian Wushuang, selain itu, saya hanya bisa menyelamatkan Anda dari krisis ini dan mengirim Anda ke tempat yang aman. Adapun musuh Anda masih harus menyelesaikannya sendiri. Orang tua itu tidak akan ikut campur. Semakin mudah mengerti, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Dengan kekuatan Kaisar King, ia sepenuhnya mampu membunuh semua lebih dari 10 orang kuat di depannya, tetapi tampaknya Kaisar King tidak akan melakukannya. Dan Jian Wushuang tidak pernah memiliki harapan yang begitu mewah. Di Jing bisa maju dan menyelamatkannya, dia sudah bersyukur. Pokoknya, aku sangat kedinginan, aku akan mengembalikannya suatu hari nanti. Diam-diam kata Jian Wushuang, oke nak, aku tidak ingin bicara omong kosong lagi,
aku akan membawamu pergi. Senzu ini, kamu takut kamu tidak bisa menunggu, kata Di Jing. Pedang tidak memiliki sedikit perubahan warna di kedua sisi. Dia sangat jelas bahwa begitu banyak orang kuat yang ingin mengetahui tentang keberadaan nenek moyang pedang Dongfu. Jika dia terus tinggal di tanah suci, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Kaisar senior raja, bagaimana dengan ayah saya dan kaisar senior yang buta? Tanya Jian Wushuang. Ayahmu. Kaisar Jing melirik Jian Nantian, suaranya merosot. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia memulai di jalan yang tidak bisa kembali. Jian Nantian, kamu memiliki banyak keberanian. Tidak ada jalan kembali. Jian Wushuang melihat. Jian Nantian berdiri di sana, terdiam beberapa saat, lalu memandang Jian Wushuang. Suanger, kamu pergi dengan senior ini, seperti bagiku, tentu saja ada tempatku. Ayah. Jian Wushuang mengerutkan kening. Nak, ayahmu benar, dia memiliki jalan untuk pergi, dia telah memilih untuk pergi ke sana, jadi jangan katakan itu aku, bahkan jika pemilik keluargaku secara pribadi, tidak ada yang bisa diubah. Semuanya, hanya bisa melihat dirinya sendiri, kata Di Jing. Mendengar ini, Jian Wushuang mengerutkan kening lebih dalam, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Kaisar Jing dan ayahnya, dia masih mendengar beberapa petunjuk. Ayahnya, dalam rangka meningkatkan kekuatannya, telah memulai di jalan yang tidak dapat kembali. Jalan itu masih merupakan jalan yang tidak ada yang bisa berhenti dan tidak ada yang bisa berubah. Aku ingin tinggal di sini sebentar, tapi sekarang sepertinya aku harus pergi lebih awal. Jian Nantian bergumam, dan dengan lambaian tangannya, dia datang dengan tulisan tangan merah. Tongkat berwarna darah ini sangat aneh, dengan cengkeraman pedang yang kuat, tongkat itu segera patah. Energi berdarah yang besar melonjak, dan seiring waktu, kehampaan terbuka, dan pintu berdarah gelap muncul dari udara tipis. Gerbang bernoda darah juga bernoda darah di dalam, seolah-olah mengarah ke neraka Huang Quan yang sebenarnya. Yah, jalan ini, bahkan jika orang tua itu tidak berani masuk. Kaisar Jing tidak bisa tidak mengagumi gerbang berdarah yang muncul. Ayah, apa yang terjadi di sini? Jian Wushuang bertanya dengan cemas. Aku tidak bisa menahannya. Wajah Jian Nantian benar-benar kosong, menatap Jian Wushuang. Jalan ini memang bukan jalan pulang, tetapi hanya dengan melangkah ke jalan ini aku memiliki kesempatan untuk melihat Wumeng lagi. Tidak ada mimpi. Jian Wushuang tertegun, Ibu, bukankah dia dibawa pergi oleh Jiu Xiu itu? Jiu Xiu, hah? Asal mula dari mimpi itu luar biasa. Apakah Jiu Xiu yang bisa mengendalikannya? Dia sudah meninggalkan dunia ini. Aku ingin melihatnya lagi. Hanya ada cara untuk menemukan ini. Bahkan jalan ini penuh bahaya. Meskipun jalan ini tidak bisa kembali. Tapi selama aku bisa melihatnya lagi, bahkan jika itu hanya satu sisi, aku akan menjadi iblis, mengapa tidak mati? Jian Nantian berkata, suaranya acuh tak acuh, tapi dia kuat, dan matanya tegas. Mendengar ini, hati Jian Wushuang bergetar. Ada senyum di sudut mulut Jian Nantian, dan dia akhirnya menatap Jian Wushuang, dan kemudian dia melangkah langsung ke pintu berdarah tanpa ragu-ragu. Saat Jian Nantian melangkah, pintu berwarna darah segera menutup, menghilang perlahan antara langit dan bumi. Idiot lain. Di Jing menggelengkan kepalanya diam-diam ketika dia melihat ini. Suasana hati Jian Wushuang sulit untuk tenang untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan tenang lagi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk pergi. Karena pilihan ayah ini sendiri, ayah ini hanya bisa pergi sendiri. Mungkin aku akan bisa membantunya ketika aku menjadi lebih kuat dan memiliki tingkat kontak yang lebih tinggi di masa depan. Dan sekarang aku terlalu lemah. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan kuat, dengan keinginan kuat di matanya, keinginan ini adalah keinginan untuk kekuatan. Jian Nantian sudah pergi, dan kamu yang berikutnya. Di Jing menatap kaisar buta itu lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, buta, kamu harus menyadari situasimu. Sama bagiku untuk menyelamatkanmu. Mendengar ini, pedang tidak memiliki warna dua sisi dan berubah lagi. Bisakah itu disimpan atau tidak? Kaisar buta itu tersenyum mengerikan, senior, aku tahu waktu sudah hampir habis, tetapi sebelum aku mati, ada satu hal yang harus dilakukan, dan senior belum bisa melakukannya. Ceritakan padaku tentang itu, kata Di Jing. Aku ingin membersihkan portal untuk master. Suara kaisar yang buta itu dingin, dan dia meludahkan kata demi kata.
Jian Wushuang melihat Pangeran Lonceng Ungu dan Pangeran Darah yang mengejar di belakangnya, tampak jelek. Kedua pangeran, Pangeran Zizong mungkin tidak sekuat dia, tetapi tingkatnya tidak lebih lambat dari dia, dan Pangeran Ungu juga pintar. Dia tidak bermaksud bertarung dengan dia sama sekali, tetapi hanya mengikutinya darinya. Jian Nantian lolos di telepon. Kedua pangeran mengikuti, dan Jian Wushuang dan Jian Nantian tidak bisa menyingkirkan mereka. Masalah, Jian Nantian, yang acuh tak acuh sepanjang waktu, juga tampak sepenuhnya pada saat ini. Situasi yang dihadapi sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Pada saat yang sama, orang-orang kuat yang sebelumnya dipanggil oleh Su Ming juga merespons satu persatu. Di inti tanah suci, di hutan kuno, ada loteng istana yang lebat, di salah satu istana gunung, ada loteng indah seperti mimpi, loteng hanya 9 lantai. Di lantai paling atas dari loteng ini, seorang lelaki tua berjubah putih sedang duduk di sebuah kursi, melihat ke sebuah buku yang diikat dengan benang. Lelaki tua berjubah putih itu memiliki perubahan wajah, yang memberinya perasaan agak ringan. Tiba-tiba lelaki tua berjubah putih menerima pesan dari Su Ming. Lelaki tua berjubah putih yang duduk di kursi segera berdiri, dan perubahan wajahnya juga menjadi bermartabat. Jian Zudongfu, apakah kamu akhirnya menemukannya? Pria tua berjubah putih itu menekan kegembiraan di hatinya, segera menghancurkan tanda kosong, dan kemudian melangkah ke lubang cacing ruang yang muncul di depannya. Danau yang damai dengan pulau kecil di tengah danau dan gubuk sederhana di pulau itu. Meskipun gubuk itu kecil, namun sangat halus. Seorang wanita anggun dalam pakaian ungu duduk di meja batu gubuk. Ada papan catur di atas meja. Wanita dengan pakaian ungu memegang karakter hitam dan putih dan bermain catur dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Su Ming dipanggil. Lingsu, aku punya berita tentang Gua Jiansu. Apakah kamu ingin datang dan melihat dirimu sendiri? Setelah menerima desas-desus, wanita dengan pakaian ungu bersiap-siap untuk menjatuhkan pion, dan kemudian dia berhenti. Saat berikutnya, wanita dengan pakaian ungu berdiri dan menatap langit di atas. Jianzu Dongfu orang tua itu. Ekspresi wanita berbaju ungu menjadi rumit. Sensu, kota biasa, di jalan, buaya tua yang kotor berbaring santai di sudut, lapar dan dingin, seolah selalu kemungkinan akan kelaparan atau beku sampai mati. Seorang lelaki tua bernama Hanako tidak signifikan di kota ini. Tiba-tiba, pesanan datang langsung. Pisau darah, benda yang kamu inginkan telah jatuh. Buaya tua, yang tampaknya sekarat, tiba-tiba bangun dengan roh, dan matanya menjadi lebih tajam pada saat ini. Matanya seperti pisau, meledak dengan cahaya. Jianzu Dongfu, pendekar pedang darahku, tinggal di sisi dunia ini selama ribuan tahun, hanya untuk hal itu, sekarang akhirnya jatuh. Luasnya Cina jauh lebih dari itu sederhana. Di bawah prevalensi Somalia, monster-monster tua yang bersembunyi di tanah suci semuanya waspada. Di luar lembah pedang, Jian Wushuang dan Jian Nantian telah berhenti di sebuah bukit. Sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyingkirkan Pangeran Zizong dan Pangeran Suefeng di belakang mereka. Mereka hanya tidak repot-repot melarikan diri. Dan sesaat kemudian, sosok agung turun. Datang, mengenakan jubah putih, dengan wajah lembut, rasanya seperti Anda bermandikan matahari dan sangat suci. Dari lelaki tua berjubah putih ini, nafas menyebar. Napasnya sangat baik, rasanya seperti tangan ibu, menyikat wajahnya. Tapi nafas yang sama sangat luar biasa, napas ini saja telah membuat banyak dari kekuatan Kendo hadir untuk kehilangan keberanian untuk melawan orang ini. Meskipun Kaisar Buta tidak bisa melihat dengan jelas, dia merasa sangat jelas, dan dia mengenalinya pertama kali. Leluhur, suci, Kaisar Buta itu mengertak. Jian Wushuang dan Jian Nantiansin juga tenggelam. Nenek moyang, kamu cukup cepat. Suara dingin terdengar, dan kemudian seorang wanita ungu muncul dalam kehampaan di udara. Begitu wanita berbaju ungu ini muncul, keheningan yang berdengung di sekitar gempa bergetar hebat, membentuk gelombang aneh yang menyebar. Gelombang ini disertai dengan suara halus, seperti suara peri. Segera setelah wanita berbaju ungu, 6 pria kuat lainnya tiba. Saya melihat sosok yang ketenarannya cukup kuat untuk membuat para pangeran ketakutan, dan dalam sekejap mata, kekosongan telah mengumpulkan lebih dari 10 orang. Ada lebih dari 10 orang yang berdiri di sana, ada yang sedingin gunung, ada yang sepanas api, dan ada yang jahat dan dingin, tetapi salah satu dari lebih dari 10 orang ini jauh melampaui para pangeran, bahkan raja.
Aktif melihat orang-orang ini hadir, banyak pembangkit tenaga listrik Kendo yang hadir semuanya tercengang. Ini, nenek moyang yang suci, leluhur roh, dan leluhur batu, leluhur tertinggi kita di tanah suci semuanya telah berkumpul. Ya Tuhan, terkejut. 3 leluhur tanah suci telah lama menjadi mitos di tanah suci ini, bahkan jika ada seorang pangeran di hari kerja, sulit untuk melihat salah satu dari mereka sebagai langit, tetapi sekarang, ketiga leluhur berkumpul bersama. Apa konsep ini? Selain itu, siapakah mereka yang berdiri berdampingan dengan ketiga leluhur? Orang-orang itu, siapa mereka? Bisakah mereka diikat dengan Sansu? Bukankah orang terkuat di China ilahi hanya 3 leluhur? Tapi dari mana orang-orang ini berasal? Mereka bagi saya tampaknya tidak lebih lemah dari ketiga leluhur. Hei, apa yang salah dengan ini? Semua orang entah bagaimana, karena seluruh negara diakui, 3 leluhur yang berdiri di atas adalah 3 leluhur, yang masing-masing di atas kerajaan Xiaoyun dan telah mencapai tingkat tertinggi lainnya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang kuat dari zaman kuno. Di bawah 3 leluhur adalah 9 raja. 9 raja baru saja melangkah ke ambang pintu Tao, tetapi kerajaan itu masih hanya kerajaan Xiaoyun. Dibandingkan dengan 3 leluhur, itu persis 2 tingkat. Ini adalah hal yang terkenal. Tetapi ada 8 dari mereka yang berdiri berdampingan dengan ketiga leluhur. Di Tanah Suci, bahkan ada 8 lagi, tidak kurang dari jajaran 3 leluhur. Kalian, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Pendekar darah, kamu masih terlihat seperti Hanako. Mengapa, ketika kamu memanggil Hanako, apakah kamu kecanduan? Yah, apa yang buruk tentang memanggil Hanako, menjadi tempat tidur dan menjadi selimut, apa yang harus dimakan dan apa yang harus diminum, bagaimana nakal? Raja Dongming, apakah kamu masih di dunia ini? Di atas kekosongan itu, lebih dari selusin tingkat keberadaan berkumpul bersama, menggigil secara acak di sana. Setelah salam singkat, itu menjadi tenang, dan pada saat itu nasib datang. Su Ming, aku sudah melihat kalian semua. Su Ming membuka mulutnya, dan dia selalu menjadi sosok yang tinggi, tapi sekarang dia rendah hati dan rendah hati. Tidak mungkin, salah satu dari orang-orang di depannya ini jauh di atas dirinya. Su Ming, kamu memanggil hari ini tentang keberadaan Jian Zudongfu. Aku harap ini bukan sesuatu yang kamu katakan dengan santai, kalau tidak. Pria tua jubah putih Seng Zhu perlahan berbicara, suaranya sepatah kata. Setiap kata mengandung paksaan besar. Di bawah penindasan para leluhur, wajah Su Ming berubah sedikit, tetapi dia langsung tersenyum, meskipun orang dewasa diyakinkan, karena saya memanggil orang dewasa untuk datang, tentu saja saya tidak akan kehilangan mereka. Tanpa alasan, gua leluhur pedang memang ada berita. Su Ming segera menjelaskan keberadaan kelompok ini. Di bukit-bukit di belakang, Jian Wushuang, Jian Nantian dan Kaisar Buta berkumpul bersama. Semuanya tidak terlihat bagus. Orang-orang ini semua kekuatan super di atas awan. Jian Wushuang menatap lebih dari selusin orang yang berkumpul di depan mereka, dan orang-orang itu semua hangus oleh cuaca. Setiap dari mereka membuat Jian Wushuang sangat ketakutan. Menghadapi Su Ming seperti sebelumnya, meskipun dia tiran, tetapi dia sangat kuat dalam pseudo fantasinya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya di tingkat Xiaoyun, dan napasnya tidak jauh lebih kuat. Tetapi pada saat ini, lebih dari selusin pria kuat dalam kehampaan itu, hanya bernafas, biarkan dia kehilangan keberanian untuk berhadapan. Orang tua tidak bisa mengetahuinya sebelumnya. Mengapa Tuan jatuh? Siapa yang memiliki kemampuan untuk membiarkan Tuan jatuh? Gumam Kaisar Buta, paling-paling, dia hanya bisa bersaing dengannya, sangat mustahil untuk membunuhnya. Tapi sekarang, aku mengerti. Bukan hanya 3 leluhur yang menembak guru. Itu adalah sekelompok orang kuat di atas awan di depan mereka. Bahkan lebih dari orang-orang ini. Jian Wushuang dan Jian Nantian terlihat sangat tiada banding. Seluruh dunia, keduanya memikirkan 4 kata ini tanpa sadar. Mantan komandan juga mengatakan sebelumnya biarkan mereka mengalami keputusasaan yang sama dengan leluhur pedang, biarkan mereka merasakan perasaan menjadi musuh di seluruh dunia. Sekarang mereka akhirnya mengerti arti kata-kata Su Ming. Jika orang tua itu tidak salah menebak, orang-orang ini seharusnya bukan milik dunia ini, kata Kaisar Buta itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, pedang itu tidak memiliki warna 2 sisi. Ada langit di luar, ada orang di luar. Di luar tanah suci, ada dunia yang lebih besar dan lebih luas,
dan Jian Wushuang menebaknya lebih awal. Lagi pula, dia telah bersentuhan dengan sedingin es beberapa kali, dan meskipun sedingin es jarang menggunakan kemampuannya di depannya, Jian Wushuang masih melihat beberapa petunjuk, terutama di gua lelaki tua, di mana dia melihat Kaisar Jam Kaisar Raja mengaku sebagai dewa perang ketujuh di bawah Kaisar Xiaotang dari dinasti Tutang Timur. Semua ini menunjukkan bahwa dingin dan beku berasal dari luar tanah suci. Di atas kekosongan itu, lebih dari 10 jalan berdiri dalam cuaca yang sangat panas. Tanda tanya, 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 tanda tanya. Sama dengan, Tuan, taktik pedang yang menggetarkan hati itu tidak bisa diajarkan sama sekali. Jadi aku yakin pedang Wushuang dan Jian Nantian harus tahu di mana leluhur pedang itu. Su Ming menjelaskan situasi aslinya. Segera, lebih dari selusin dari mereka ada, semuanya melihat Jian Wushuang dan Jian Nantian. Pemaksaan menggelegar datang langsung. Jian Wushuang, Jian Nantian, termasuk Kaisar Buta, bergetar di bawah paksaan ini. Jian Wushuang, Jian Nantian, aku mendengar muridku berbicara tentangmu. Seorang lelaki tua botak membuka mulutnya, lelaki tua botak ini kedinginan, seperti batu dingin. Orang tua botak ini adalah salah satu dari 3 leluhur Sensu. Murid saya, bernama Jiu Xiu, Anda harus ingat, kata Sisu. Mendengar nama Jiu Xiu, Jian Wushuang dan Jian Nantian keduanya tampak pucat. Jiu Xiu, tentu saja mereka ingat. Mereka saling kenal, bahkan jika itu berubah menjadi abu. Murid saya sangat memuji Anda berdua, terutama Jian Wushuang. Dengarkan murid saya, Anda harus berusia kurang dari 30 tahun sekarang. Bahkan di usia yang begitu muda, bahkan bakatnya sangat tinggi, tetapi jika tanpa menghadapi peluang besar, kita tidak boleh meningkatkan kekuatan kita untuk waktu sesingkat itu. Si Zhu tersenyum, ringan, dan kesempatan itu, tidak diragukan lagi, secara alami diperoleh di Gua Jiansu. Si Zhu mengatakan bahwa ada alasan dan bukti, memang, betapapun berbakatnya seseorang, jika tidak ada peluang yang sesuai, dalam waktu kurang dari 30 tahun, itu tidak akan pernah tumbuh ke tingkat saat ini. Apa si Zhu tidak tahu adalah bahwa Jian Wushuang mendapat kesempatan, tetapi kesempatannya lebih pada manik-manik batu misterius dari tubuh, yang merupakan taktik kekayaan Datian. Adapun leluhur pedang, itu berada di peringkat kedua. 2 boneka kecil, ayo pergi, di mana rumah gua leluhur pedang. Pria tua berjubah putih Sengzu, dengan cahaya dingin di matanya, tampak lembut. Jangan bilang, kalau begitu mati. Yang lain ada, dan mata mereka panas. Benda di tangan leluhur pedang itu terlalu menarik bagi mereka, cukup untuk membuat mereka putus asa. Orang-orang seperti pendekar darah, Bagu Dongzu, Dongming Wang, Del. Semua berasal dari luar tanah suci, tetapi mereka tinggal di tanah suci selama ribuan tahun karena hal itu. Dan benda itu ada di Gua Jiansu. Antusiasme di mata orang-orang kuat ini, Jian Wushuang III juga terasa sangat jelas. Jian Nantian, Kaisar yang buta tidak memiliki fokus, dan beberapa murid putih memandang Jian Nantian, gua guru terletak, dan saya tidak boleh mengatakan kepada mereka bahwa bahkan jika saya mati di sini, saya tidak boleh mengatakan apa-apa. Saya mengerti. Jian Nantian Zeng memfokuskan kepalanya. Ayah, Kaisar Blind Senior, saya masih memiliki kartu hall di tangan saya, yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan krisis ini, tiba-tiba Jian Wushuang berkata. Oh, Jian Nantian segera menatap Jian Wushuang. Pedang itu tidak memiliki warna 2 sisi, dan ia memiliki 1 kartu hall yang tersisa, yaitu giok yang diserahkan Jen padanya sedingin es. Leng Rusuang pernah berkata bahwa jika dia menghadapi bahaya dan menghancurkan Yu Jian, dia akan datang untuk menyelamatkan sebanyak mungkin. Dengan situasi seperti itu di depannya, Jian Wushuang sendiri sama sekali tidak memiliki ruang untuk perjuangan, dia hanya bisa berharap bahwa sedingin es. Tanpa ragu, Jian Wushuang mengeluarkan batu giok dingin Jen dan memegangnya erat-erat. Sedingin es, kali ini, jika kamu bisa menyelamatkan nyawa ayah dan anakku, pedangku akan dibayar 10 kali di hari berikutnya. Jian Wushuang membisikkan tangisan, bahkan jika Xuan Yu langsung menghancurkan giok di tangannya. Ketika Yu Jian rusak, ada fluktuasi spasial segera menyebar. Jian Wushuang tampak berharap. Lebih dari selusin pria kuat di kekosongan di depan mereka juga melihat Jian Wushuang menghancurkan Yu Jian, tetapi mereka tidak peduli. Mereka sudah menjadi yang terkuat di dunia ini.
Bahkan nenek moyang pedang dari masa puncak ribuan tahun yang lalu mati di tangan mereka, dan Jian Wushuang, seorang lelaki kecil yang belum hidup selama 30 tahun, masih kembali. Kartu hall apa yang bisa saya dapatkan? Apa, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jian Wushuang memandang segala yang ada di depannya. Dia jelas telah menghancurkan batu giok Jen yang sedingin es. Giok ini Jen juga mentransmisikan gelombang ruang, tetapi setelah gelombang ruang keluar, dengan cepat menghilang dalam kekosongan, dan tidak ada kenaikan sedikit pun. Gelombang, sedingin es, tidak datang. Apa yang terjadi? Jianan Tianchao Jian Wushuang melihat ke atas. Aku tidak tahu, Jian Wushuang mengerutkan kening, dan hatinya cemas. Yu Jian hancur, tetapi tidak ada reaksi dinamis, dan tidak ada orang kuat yang bergegas untuk menyelamatkannya. Adegan Jian Wushuang menghancurkan Yu Jian sangat lucu dan absurd. Haha, bodoh sekali. Maka Ming tertawa langsung. Ketika pembangkit tenaga listrik Kendo terdekat melihat ini, mereka tertawa. Pedang ini tak tertandingi, apa yang sebenarnya dia lakukan? Menghancurkan Yu Jian untuk bantuan, tapi setelah Yu Jian dihancurkan, sosok itu tidak melihatnya. Apakah kamu menipu dirimu sendiri? Mungkin dia memang meminta bantuan, tetapi penguasa Yu Jian tahu bahwa dia menghadapi keberadaan tertinggi dari lebih dari 10 leluhur, jadi dia tidak menanggapi. Tidak heran dia dilahirkan kurang dari 30 tahun yang lalu. Siapa yang bisa saya minta bantuan? Atau, siapa yang bisa menyelamatkannya? Banyak mata tertuju pada tubuh Jian Wushuang, dan mata itu penuh belas kasihan. Hah, dengungan dingin terdengar tiba-tiba, dan seluruh dunia menjadi tenang. Di antara lebih dari selusin pria kuat, satu adalah setengah baya bertelanjang kaki. Pria parubaya bertelanjang kaki itu bernafas dengan keras. Pada pandangan pertama, dia adalah tipe orang yang mudah tersinggung. Pria parubaya bertelanjang kaki ini adalah penguasa Bakudong. Wah, orang yang kamu panggil sepertinya adalah kura-kura. Jangan berjuang, katakan padaku lokasi rumah gua leluhur pedang dengan jujur. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, pemilik gua bisa menjamin bahwa tidak ada yang hadir yang bisa menggerakkanmu sedikit pun. Dan kamu hanya bisa memberitahuku satu orang, jika kamu berani memberitahu orang lain orang-orang. Anda tidak hanya harus mati tetapi juga kerabat dan teman Anda, dan bahkan setiap orang yang memiliki hubungan dengan Anda harus mati. Suara dingin, mematikan dari Lord of Bone Caves menggema di seluruh dunia. Begitu kata ini keluar, makhluk tingkat di sebelah mereka mengerutkan kening. Bagudongsu, ini sensu setelah semua. Kamu hanya orang luar, akan terlalu sombong untuk mengatakan ini, kata Senzu rendah. Mendominasi. Penguasa lubang ini mendominasi. Bagaimana Anda bisa membantu saya? Bagudong menyeringai. Tuan Bakudong, jangan melangkah terlalu jauh. Suara Senzu dingin dan pandangannya berbalik ke arahnya, tetapi dia tidak mengatakan setengah dari apa yang dia katakan, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Tidak hanya dia, tetapi juga leluhur di sekitarnya, leluhur batu, pendekar darah, Raja Dongming, dan yang lainnya yang melihat pemilik gua 8 tulang juga ketakutan. Kenapa? Apa yang ingin kamu katakan? Pemilik Bagudong masih menunjukkan sikap sombong. Bagudongsu, kamu, di belakangmu. Master of Bone Hall, kamu, di belakangmu. Suara Senzu sedikit ketakutan. Di belakang saya, pemilik Bagudong bergidik. Pada saat yang sama, ia mendengar suara napas samar datang dari belakangnya. Suara napas sangat dekat, menunjukkan bahwa orang yang bernapas ada di belakangnya, tidak lebih dari setengah meter jauhnya. Kapan? Jantung Bagudong segera memicu gelombang besar. Dia adalah lelaki berkekuatan tinggi yang bermartabat yang berdiri di atas awan, dan memiliki kemampuan tempur. Di antara lebih dari 10 orang yang hadir, dia masih salah satu yang terbaik. Bahkan dibandingkan dengan nenek moyang pedang dari periode puncak, itu hanya sedikit lebih rendah. Tapi sekarang, seseorang benar-benar muncul kurang dari setengah meter di belakangnya tanpa pemberitahuan sedikit pun. Kurang dari setengah meter, bagaimana ini mungkin? Pemilik Bagudong sangat ketakutan, dan 3 leluhur berikutnya, pendekar darah, Dongming Wang dan yang lainnya juga bergerak-gerak satu persatu. Mata menatap pria yang berdiri di belakang Tuan Bakudong. Itu adalah lelaki tua kurus yang hanya memiliki kulit kurus. Lelaki tua itu memiliki sepasang mata yang dingin dan aneh. Pada saat itu, matanya berdetak kencang dengan api hantu, dan wajah lelaki tua itu juga memiliki senyum main-main.
Kaisar senior raja. Ketika dia melihat seseorang, mata Jian Wu terkejut. Ayo, itu adalah Raja Kaisar yang dia temui di Gua Orang Tua. Tanah Timur Tang, Kaisar Xiao dari pertempuran ketujuh raja. Di negara bagian ini, Kaisar Raja diakui sebagai kepala iblis yang tak tertandingi ribuan tahun yang lalu. Anak lelaki tua, kekuatannya tidak baik, tetapi apakah nadanya cukup baik? Di Jing perlahan membuka suaranya dengan sedikit kedinginan. Pada saat yang sama, telapak tangan Di Jing perlahan menepuk pundak pemilik Bakudong. Lulus. Telapak tangannya lambat, tetapi berisi kekuatan aneh. Wajah utama Bagudong memerah, dan dahinya sudah dingin dan berkeringat. Dia mencoba yang terbaik untuk menghapus sosoknya dan menghindari telapak tangan Kaisar Raja, tetapi dia segera muncul, dan tubuhnya tidak diketahui. Batas daya seperti apa yang sebenarnya tidak bisa bergerak. Akhirnya, telapak tangan Di Jing difoto di bahu Di Jing. Sepertinya hanya menepuk bahunya dengan santai. Tetapi itu adalah tembakan yang sederhana, tetapi pemilik Bagudong merasa bahwa jiwanya telah ditembak pada saat ini. Pada saat ini, kesadarannya dalam keadaan keruh, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Butuh beberapa saat untuk pulih, dan ketika kembali, dia langsung menjadi takut dengan kegembiraan, dan sudut mulutnya menghirup udara dingin. Mengerikan. Tembakan sederhana ini dengan satu tangan, tanpa menyakitinya, telah membuat pemilik Bagudong sangat menyadari kekuatan menakutkan dari Kaisar Raja ini. Kekuatan semacam ini, untuk membunuhnya, sangat sederhana seperti mencubit semut. Mantan, senior, sang penguasa Bagudong angkat bicara, dan pendahulu ini juga menyebabkan banyak kegemparan di antara kekuatan Kendo yang menonton. Senior, Kaisar Jing tersenyum dengan senyum main-main. Kamu tadi sangat arogan. Kamu juga mengatakan bahwa orang yang meminta bantuan adalah kura-kura dengan kepala kecil. Berani, tidak berani. Tuan Bakudong menggelengkan kepalanya berulang kali. Apa yang kamu takutkan, bukan orang yang meminta bantuan. Di Jing tersenyum sedikit. Tuan Bakudong hanya ingin bernapas lega, dan melihat Di Jing melanjutkan, dia meminta bantuan, itu tuan muda saya. Mata utama Bagudong menatap dengan segera. Menurut pendapatnya, Kaisar King ini sudah menakutkan, tuan mudanya. Bukankah itu akan lebih menakutkan? Dia hanya mengatakan bahwa tuan muda Kaisar King ini adalah kura-kura. Anak laki-laki tua, kamu baru saja berkata, jika bayi kecil ini adalah orang pertama yang memberitahumu di mana gua leluhur pedang itu, kamu akan membunuhnya, dan kamu akan membunuh semua orang yang ada hubungannya dengan dia. Kemudian orang tua dan bayi kecil ini ngomong-ngomong, aku pernah melihatnya sekali, dan itu dianggap berhubungan, dan tuan muda dari orang tua itu hampir tidak berteman dengan boneka kecil ini. Bukankah itu berarti bahwa kamu dan tuan muda dari orang tua itu, kamu harus membunuh? Itu pasti dingin. Pemilik Bagudong menggerakkan tenggorokannya dan bergetar. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang, membenci mengapa dia baru saja mengucapkan kata-kata itu. Yah, nak, kamu akan mati sesuai dengan watak lelaki tua itu, kata Di Jing lagi, tapi kamu beruntung. Tuan rumahku hanya memberiku larangan membunuh. Tidak selama 1000 tahun bunuh seseorang. Jadi, hidupmu telah diselamatkan, tetapi hukuman telah dimulai. Kaisar Jing selesai berbicara, dan tidak menunggu pemilik gua 8 tulang untuk merespons. Dengan tamparan ini, Master Bakudong juga tidak memiliki kemampuan untuk menahan penghindaran, dan hanya bisa menonton telapak tangan Di Jing menempel di kepalanya, dan kemudian kekuatan aneh. Muncul, adegan menyeramkan muncul. Saya melihat bahwa sosok guru gua 8 tulang mulai menjadi lebih kecil di mata orang-orang dengan mata telanjang, dan dalam waktu singkat itu menjadi bayi, tetapi tidak pernah berhenti. Pada saat yang sama, penampilan pemilik Bagudong juga berubah, tentu saja, dia adalah orang yang hidup, tetapi dalam sekejap mata, pemilik Bagudong berubah menjadi bel. Itu benar, seseorang berubah menjadi bel hidup. Kaisar Jing memegangi lonceng di tangannya, lalu melambai ke arah kekosongan di dekatnya, dan melihat sosok hijau gelap bergegas ke depan. Tubuh hijau gelap ini adalah makhluk aneh dan binatang buas dengan ukuran besar, lebih dari 3 meter, dengan sisik hijau gelap di atasnya. Binatang ini memiliki naga, tubuh seperti singa, dan 6 kaki, yang sangat aneh. Binatang roh apa ini? Melihat binatang roh ini, bahkan 10 orang yang berpengetahuan luas dan kuat yang berada di atas awan di hadapan kehadiran itu bingung untuk sementara waktu. Mereka belum pernah melihat binatang aneh seperti itu sama sekali, dan yang paling penting, perasaan binatang buas ini baginya sangat sombong.
Binatang roh ini telah membawaku tekanan yang sangat kuat. Binatang roh menakutkan yang baik, aku telah melakukan perjalanan melintasi dunia abadi, dan ada hampir 10 dunia pesawat, tetapi aku belum pernah melihat binatang roh yang menakutkan seperti itu. Binatang roh ini baik-baik saja, kuncinya adalah tuannya. 3 leluhur, pendekar darah, Raja Musim Dingin Ming, dan orang-orang kuat lainnya semua menatap Raja Kaisar dengan ngeri. Di mata mereka, Raja Kaisar yang mengubah pemilik gua tulang itu menjadi lonceng sesuka hati adalah monster besar yang sebenarnya. Ini tidak berarti para penatua. Dia seharusnya dari tempat itu. Itu pria di tempat itu. Orang-orang kuat ini sudah menebak asal-usul Kaisar Raja, dan mereka ketakutan satu persatu. Dan Kaisar King itu menggoncangkan lonceng di tangannya dan tersenyum di sana, keajaiban perubahan yang diciptakan oleh wanita Qiyun, meskipun itu hanya tulang rusuk ayam ketika benar-benar dibunuh, itu tidak terlalu berguna dan dapat digunakan. Akan lebih baik untuk menghukum beberapa junior. Setelah selesai berbicara, Dijing meletakkan bel di tangannya di leher binatang aneh hijau gelap. Aku akan memberimu lonceng untuk bermain, dan bosan, lalu membuangnya. Satu Xiao berkata. Dijing tertawa. Mou, binatang aneh hijau gelap itu mendengus sedikit, seolah menanggapi Kaisar Raja. Setelah melakukan semua ini, Kaisar Jing mengabaikan banyak mata ketakutan di sekitarnya, dan muncul di sebelah Jian Wushuang segera setelah dia bergerak. Kaisar senior Raja, Jian Wushuang membungkuk cepat. Aku sudah melihat pendahulu saya. Jian Nantian dan Kaisar Buta juga dengan cepat memberi hormat. Kekuatan yang diungkapkan oleh Emperor King Shou membuat takut mereka yang berada di level 3 leluhur, dan mereka berdua secara alami terkejut. Bayi kecil, kamu dapat menanggungnya, itu benar-benar tidak kecil, kamu telah membawa semua orang tua dari tanah ilahi ini. Dijing menatap Jian Wushuang dengan penuh minat. Jian Wushuang tersenyum pahit, para senior harus mengolok-olok saya. Jika mereka tidak maju, kelompok orang tua ini harus merobek saya menjadi 3 bagian. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu mengikuti watak lelaki tua itu, tidak mungkin menyelamatkanmu. Sayangnya, pemuda itu harus mematuhi perintah tuannya, kata Dijing. Dingin seperti es. Jian Wushuang melihat. Tuan Xiao, dia telah pergi beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dia pergi, dia secara khusus mengatakan kepada saya untuk membiarkan saya menjagamu. Begitu kamu menghadapi krisis, kamu akan keluar dan menyelamatkan. Kaisar Jing melirik Jian Wushuang dan melihat. Agak aneh, tuan muda memiliki temperamen dingin, tidak punya teman sama sekali, dan tidak tahu dari mana anakmu berasal, apa yang membuat tuan muda sangat peduli padamu. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa apa-apa selain menjadi bodoh, dan pada saat yang sama dia akhirnya mengerti mengapa dia menghancurkan Yu Jian sendiri sebelumnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Ternyata kedinginan seperti es telah pergi, dan begitu dia pergi, secara alami meninggalkan dunia. Ngomong-ngomong, tuan mudaku memberitahuku untuk menyelamatkanmu sekali saja, artinya, lain kali kamu menghadapi ancaman, aku tidak akan menghadapinya. Dijing tersenyum dan memandang Jian Wushuang, selain itu, saya hanya bisa menyelamatkan Anda dari krisis ini dan mengirim Anda ke tempat yang aman. Adapun musuh Anda masih harus menyelesaikannya sendiri. Orang tua itu tidak akan ikut campur. Semakin mudah mengerti, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Dengan kekuatan Kaisar King, ia sepenuhnya mampu membunuh semua lebih dari 10 orang kuat di depannya, tetapi tampaknya Kaisar King tidak akan melakukannya. Dan Jian Wushuang tidak pernah memiliki harapan yang begitu mewah, Dijing bisa maju dan menyelamatkannya, dia sudah bersyukur. Pokoknya, aku sangat kedinginan, aku akan mengembalikannya suatu hari nanti. Diam-diam kata Jian Wushuang, oke nak, aku tidak ingin bicara omong kosong lagi, aku akan membawamu pergi, Senzu ini, kamu takut kamu tidak bisa menunggu, kata Dijing. Pedang tidak memiliki sedikit perubahan warna di kedua sisi. Dia sangat jelas bahwa begitu banyak orang kuat yang ingin mengetahui tentang keberadaan nenek moyang pedang Dongfu, jika dia terus tinggal di Tanah Suci, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Kaisar senior Raja, bagaimana dengan ayah saya dan Kaisar senior yang buta? Tanya Jian Wushuang. Ayahmu. Kaisar Jing melirik Jian Nantian, suaranya merosot, untuk meningkatkan kekuatannya, dia memulai di jalan yang tidak bisa kembali. Jian Nantian, kamu memiliki banyak keberanian. Tidak ada jalan kembali. Jian Wushuang melihat. Jian Nantian berdiri di sana, terdiam beberapa saat,
lalu memandang Jian Wushuang, "Suanger, kamu pergi dengan senior ini, seperti bagiku, tentu saja ada tempatku." "Ayah." Jian Wushuang mengerutkan kening. "Nak, ayahmu benar, dia memiliki jalan untuk pergi, dia telah memilih untuk pergi ke sana, jadi jangan katakan itu aku, bahkan jika pemilik keluargaku secara pribadi, tidak ada yang bisa diubah, semuanya, hanya bisa melihat dirinya sendiri," kata Di Jing. Mendengar ini, Jian Wushuang mengerutkan kening lebih dalam, meskipun dia tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Kaisar Jing dan ayahnya, dia masih mendengar beberapa petunjuk. Ayahnya, dalam rangka meningkatkan kekuatannya, telah memulai di jalan yang tidak dapat kembali. Jalan itu masih merupakan jalan yang tidak ada yang bisa berhenti dan tidak ada yang bisa berubah. "Aku ingin tinggal di sini sebentar, tapi sekarang sepertinya aku harus pergi lebih awal." Jian Nantian bergumam, dan dengan lambaian tangannya, dia datang dengan tulisan tangan merah. Tongkat berwarna darah ini sangat aneh, dengan cengkeraman pedang yang kuat, tongkat itu segera patah. Energi berdarah yang besar melonjak, dan seiring waktu, kehampaan terbuka, dan pintu berdarah gelap muncul dari udara tipis. Gerbang bernoda darah juga bernoda darah di dalam, seolah-olah mengarah ke neraka Huang Quan yang sebenarnya. Yah, jalan ini, bahkan jika orang tua itu tidak berani masuk. Kaisar Jing tidak bisa tidak mengagumi gerbang berdarah yang muncul. "Ayah, apa yang terjadi di sini?" Jian Wushuang bertanya dengan cemas. "Aku tidak bisa menahannya." Wajah Jian Nantian benar-benar kosong, menatap Jian Wushuang. "Jalan ini memang bukan jalan pulang, tetapi hanya dengan melangkah ke jalan ini aku memiliki kesempatan untuk melihat Wumeng lagi." Tidak ada mimpi. Jian Wushuang tertegun, "Ibu, bukankah dia dibawa pergi oleh Jiu Xiu itu?" "Jiu Xiu? Hah? Asal mula dari mimpi itu luar biasa. Apakah Jiu Xiu yang bisa mengendalikannya? Dia sudah meninggalkan dunia ini. Aku ingin melihatnya lagi. Hanya ada cara untuk menemukan ini. Bahkan jalan ini penuh bahaya. Meskipun jalan ini tidak bisa kembali. Tapi selama aku bisa melihatnya lagi, bahkan jika itu hanya satu sisi, aku akan menjadi iblis, mengapa tidak mati?" Jian Nantian berkata, suaranya acuh tak acuh, tapi dia kuat, dan matanya tegas. Mendengar ini, hati Jian Wushuang bergetar. Ada senyum di sudut mulut Jian Nantian, dan dia akhirnya menatap Jian Wushuang, dan kemudian dia melangkah langsung ke pintu berdarah tanpa ragu-ragu. Saat Jian Nantian melangkah, pintu berwarna darah segera menutup, menghilang perlahan antara langit dan bumi. Idiot lain, Di Jing menggelengkan kepalanya diam-diam ketika dia melihat ini. Suasana hati Jian Wushuang sulit untuk tenang untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan tenang lagi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk pergi. Karena pilihan ayah ini sendiri, ayah ini hanya bisa pergi sendiri. Mungkin aku akan bisa membantunya ketika aku menjadi lebih kuat dan memiliki tingkat kontak yang lebih tinggi di masa depan. Dan sekarang aku terlalu lemah. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan kuat, dengan keinginan kuat di matanya. Keinginan ini adalah keinginan untuk kekuatan. Jian Nantian sudah pergi, dan kamu yang berikutnya. Di Jing menatap Kaisar buta itu lagi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Buta, kamu harus menyadari situasimu. Sama bagiku untuk menyelamatkanmu." Mendengar ini, pedang tidak memiliki warna dua sisi dan berubah lagi. Bisakah itu disimpan atau tidak? Kaisar buta itu tersenyum mengerikan, "Senior, aku tahu waktu sudah hampir habis. Tetapi sebelum aku mati, ada satu hal yang harus dilakukan, dan senior belum bisa melakukannya." "Ceritakan padaku tentang itu," kata Di Jing. "Aku ingin membersihkan portal untuk Master." Suara Kaisar yang buta itu dingin, dan dia meludahkan kata demi kata.